Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah, insyaallah sanastamir dirasatana fi maddatil fiqh. والآن الحمد لله وصلنا إلى باب من أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة. من أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة. افتحنا صفحة 59. صفحة 59. نأتي إلى التعريف. أولا تعريف الحيض والنفاس. ما هو الحيض؟ الحيض في اللغة السيلان. السيلان بمعنى mengalir. Itu secara bahasa. Wa syar'an, secara syariat, damun yakhruju min qa'ri rahimil damun yakhruj min qa'ri rahimil mar'ah fi awqati ma'lumah min ghairi maradin wala isabatin. Darah yang keluar dari dasar rahim seorang perempuan fi awqatin ma'lumah, pada waktu-waktu tertentu, min ghairi maradin wala isabatin, bukan karena penyakit atau karena proses persalinan. Wa innama huwa syai'un jabalallahu alaihi banat Adam, tapi dia merupakan sesuatu yang Allah ciptakan kepada banat Adam, anak perempuannya Adam. Wasinnul ladzi tahidu fihi al-mar'ah ghaliban min sinni 9 sinin ila 50 sanah. Dan umur yang biasanya seseorang itu mengalami haid pertama kalinya adalah ghaliban, secara kebiasaan. Itu min sinni 9 sinin, dari umur 9 tahun ila 50 sanah, sampai 50 tahun. Summa nati ila an-nifas. An-nifas, ma ma'na nifas? An-nifas huwa ad-damul khariju min farjil mar'ah bisababil wiladah. Ad-damul kharij min farjil mar'ah bisababil wiladah. Darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita karena melahirkan, disabab wiladah, ya, disebabkan karena melahirkan. Summa muddatul haid wan nifas. Lamanya haid dan nifas. Muddatul haid la hadda fi syar'i li aqallihi wa aktsarihi 'ala ar-rajih wa innama yarji'u fihi ila al-'adah. Di dalam syariat tidak ada batasan khusus untuk muddatul haid. Tidak ada batasan minimal, li aqallihi, batasan minimal atau maksimalnya haid. Ini pendapat paling rajih, paling kuat, ya. Wa innama yarji' fihi ilal 'adah, tetapi ini dikembalikan kepada kebiasaan seseorang. Saya ulang, di dalam syariat tidak ada batas minimal haid atau maksimalnya. Ini pendapat paling rajih, paling kuat. Wa innama yarji' fihi ilal 'adah, tetapi ini dikembalikan kepada kebiasaan seseorang. Walakin afta Syekh Ibnu Baz rahimahullah bi anna al-mar'ah la tatajawaz 15 yawman wa ma zada 'ala dhalika fahuwa dam fasad. Tapi di sini Syekh bin Baz memberikan fatwanya rahimahullah bahwa sesungguhnya perempuan itu tidak akan melebihi 15 hari masa haidnya. Apabila lebih dari 15 hari, itu dinamakan darah kotor, bukan darah haid.
Nanti kita akan masuk ke darah istihadah ya. Dan fasad. Kita ke muddatun nifas. Untuk muddatul haid ini kebiasaannya pada umumnya adalah 6 atau 7 hari. Kebiasaan seseorang haid itu adalah 6 atau 7 hari. Muddatun nifas. Lamanya waktu nifas itu aksar muddatun nifas 40 yauman. Untuk nifas itu paling maksimal waktunya adalah 40 hari. Ya, batas maksimal seseorang nifas itu 40 hari. Tapi ada yang sebentar, nggak sampai 40 hari. Ini maksimalnya ya, maksimalnya 40 hari. Kita ke ma yahrum 'alal haid wan nifas, apa yang diharamkan ketika haid dan nifas. Nah, sesuatu yang diharamkan ketika haid dan nifas. Yang pertama, as-salatu was-shaum. Ya, ini jelas salat dan puasa. Yang kedua, at-tawafu bil baiti. Tawaf ini untuk orang yang haji atau umrah. Yang ketiga, al-wat'u fil farji. Berhubungan suami istri. Sebenarnya ada beberapa yang nggak dibahas di sini, saya tambahin, termasuk memegang mushaf Al-Quran. Jadi apabila seseorang sedang haid atau nifas, itu tidak diperbolehkan untuk memegang mushaf yang murni, mushaf yang tidak ada terjemahan atau tafsirnya ya. Makanya dianjurkan ketika kalian lagi haid dan kalian ada tugas untuk menghafal atau memurajaah di pelajaran tahfiz, peganglah Quran yang ada terjemahan atau yang ada tafsirnya. Jangan Quran yang murni Quran ya. Kemudian masuk masjid. Masuk masjid ini juga tidak dianjurkan untuk yang lagi haid dan nifas, tetapi apabila seseorang merasa aman dari tetesan darah, maka ini diperbolehkan, tidak haram ya. Yang diharamkan itu apabila ditakutkan, misalnya di hari-hari pertama nih, misalnya lagi banyak-banyaknya haid, itu masuk masjid ditakutkan nanti mengotori masjid, dan ini haram hukumnya. Tapi apabila merasa aman dari tetesan darah tersebut, maka ini diperbolehkan. Kemudian faidah ada ilmu tambahan di sini. La haraj 'alal mar'ah al-haid aw an-nifas fi qira'atil Qur'an idza kana li hajah kal mar'atil mu'allimah aw ad-dirasah aw allati taqra' wirdaha fi lailin aw naharin. Tidak dipermasalahkan, tidak haram hukumnya untuk seorang yang lagi haid atau nifas membaca Al-Quran apabila itu untuk kebutuhan. Misalnya, apa itu hajah? Misalnya seorang guru yang harus mengajari Quran untuk anak-anaknya, anak-anak muridnya. Atau sebaliknya, murid atau siswi yang sedang belajar Al-Quran. Ya, dan di haid ini tidak mengapa, tidak masalah, karena selama proses ad-dirasah belajar, au allati taqra' wirdaha fi lail aw nahar, atau yang biasa menjadikan bacaan Al-Qur'an ini sebagai wirid di malam atau siang hari. Ini tidak mengapa, la haraj. Jadi diperbolehkan untuk membaca Al-Qur'an. Tapi kalau nggak ada hajah, nggak ada kebutuhan, ini sebaiknya tidak membaca Al-Quran, tetapi diperbolehkan untuk memurajaah hafalan, bukan membaca Al-Quran tilawah ya, bukan tilawah, tapi memurajaah dengan tujuan biar tidak lupa hafalan tersebut. Kemudian
kita masuk ke yang terakhir, al-istihadhah. Al-istihadhah secara lughah, secara bahasa, damun ghalibun laisa bil haid, darah yang keluar tapi dia bukan darah haid. Ya. Wa syar'an sailanud dami wa istimrarihi fi ghairi zamanil haidhi min maradin wa fasadin min 'irqi famihi fi adna rahim. Istihadhah secara syariat adalah darah yang mengalir secara terus-menerus, bukan di saat haid, bukan pada saat waktu haid. Ya, dia di luar waktu haid, min marad, tapi dia disebabkan karena penyakit. Wa fasad min 'irqi famihi fi adna rahim. Darah yang keluar karena penyakit dari mulut rahim seorang wanita. Ingat, ini darah istihadhah ini keluar bukan pada masa haid. Ya. Hukumnya kita ke hukum istihadhah, ahkamul istihadhah. La farqa bainal mustahadah wa bainat tahirat illa fima yali. Tidak ada perbedaan antara seseorang yang sedang istihadah dan orang yang suci, kecuali di 3 poin berikut. Jadi di sini maksudnya adalah orang yang istihadah itu bisa melakukan semua yang dilakukan oleh orang yang suci, seperti sholat, puasa, membaca Quran, atau yang lainnya. Hanya perbedaannya adalah hanya di 3 poin berikut. Syarat untuk orang istihadah. Yang pertama, wujubul wudu'i 'alaiha liwaqti kulli salatin. Untuk orang istihadah ini diwajibkan untuk berwudu setiap kali hendak sholat. Berbeda dengan orang yang suci. Orang yang suci ketika dia wudu untuk suatu sholat, misalnya nih, sudah kasih permisalan, dia diwudu untuk sholat zuhur. Nah, ketika masuk sholat asar dan dia belum batal, masih mempunyai wudu, dia diperbolehkan langsung melaksanakan sholat asar tanpa wudu lagi. Ya. Jadi wudu untuk 2 kali sholat itu diperbolehkan sama belum batal. Tapi berbeda dengan orang yang istihadah. Orang yang istihadah wajib wudu untuk setiap kali waktu sholat. Wajib wudu untuk setiap kali waktu sholat. Jadi misalnya dia wudu untuk zuhur, ketika masuk waktu asar, walaupun dia belum batal, tapi diwajibkan untuk wudu lagi. Ya. Kemudian yang kedua, istihbabul igtisal li kulli salatin. Disunnahkan untuk mandi untuk sekali sholat, untuk setiap sholat. Disunnahkan. Kalau tadi wudu itu wajib ya untuk setiap sholat. Kalau mandi itu disunnahkan. Atau boleh digabung untuk 2 kali sholat misalnya. Dia mandi, kemudian wudu untuk sholat zuhur, kemudian wudu sholat asar. Jadi mandinya hanya sebelum zuhur. Atau mandinya hanya sebelum maghrib untuk sholat maghrib dan isya. Gak apa-apa ya. Tapi yang lebih disunnahkan untuk setiap kali sholat. Apabila dia merasa itu tidak membebaninya, dia dianjurkan untuk mandi setiap kali sholat. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa karena hukumnya mustahab, disunnahkan. Jadi dia kembali ke poin pertama, hanya diwajibkan untuk wudu aja. Poin yang ketiga, idza aradatil wudu fa innaha taghsil athrad dam. Setiap kali dia hendak wudu, dia harus membersihkan bekas darah istihadahnya terlebih dahulu. Saya ulang, setiap kali dia mau wudu, dia diharuskan untuk membersihkan bekas darah istihadahnya, membersihkan kemaluannya, dan kemudian memakai kapas pembalut
untuk menahan darah yang keluar. Ya, jadi ketika sholat tidak ada darah yang berceceran. Jadi diharuskan untuk memakai pembalut untuk menahan darah yang keluar. Ya. Kemudian ada beberapa keadaan untuk orang yang mengalami istihadah. Sudah nggak jelasin di sini, nggak ditulisin di sini, hanya dijelasin aja ya. Wanita istihadah itu mempunyai 3 keadaan. Ini penting diperhatikan. Yang pertama, dia itu mempunyai kebiasaan haid yang jelas. Jadi misalnya seseorang, dia udah pasti haidnya 6 atau 7 hari. Itu jelas, setiap bulan begitu. Udah jelas, dia udah tahu persis bahwa haidnya 6 atau 7 hari. Tetapi pada satu bulan tertentu, dia mengalami mengeluarkan darah sampai di atas 7 hari, di atas kebiasaannya. Ya, jadi misalnya dia mempunyai kebiasaan haid 7 hari, tapi di hari ke-8, 9 bulan selanjutnya itu masih mengeluarkan darah. Nah, bisa dipastikan darah yang keluar di hari ke-8 dan seterusnya itu adalah darah istihadah. Jadi kembali ke hukum-hukum istihadah tadi, ya. Dia di hari ke-7 selesai masa haidnya, dia mandi wajib. Kemudian di hari ke-8 ternyata masih mengeluarkan darah, berarti itu darah istihadah. Jadi melakukan ketika hendak sholat yang tadi wajib wudu dan membersihkan kemaluannya terlebih dahulu. Apabila memungkinkan juga dia disunahkan untuk mandi setiap kali hendak sholat, ya. Itu paham ya? Berarti yang ke-8 dan seterusnya itu adalah istihadah. Karena kenapa? Dia setiap bulannya itu haidnya pasti 7 hari. Gitu ya. Kemudian itu hal yang pertama. Yang kedua, keadaan yang kedua, apabila dia tidak memiliki kebiasaan yang jelas. Tadi catatan yang pertama memiliki kepastian, jadi 7 hari, dia pasti 7 hari haidnya atau 6 ya. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua, dia tidak memiliki kebiasaan yang jelas. Kadang-kadang 7 atau bahkan ada yang 8 atau ada yang 6, itu berbeda tiap bulannya. Muddatul haidnya, masa haidnya. Dia tidak memiliki kebiasaan yang jelas, akan tetapi darahnya bisa dibedakan. Sebagian darinya memiliki sifat darah haid, di mana ia berbentuk hitam atau kental atau berbau. Sedangkan sisa darah yang lain memiliki sifat darah istihadah, merah dan tidak berbau. Dalam kondisi ini, dia kembali ke perbedaan keduanya. Jadi begini, misalnya nih, bulan ini si fulanah tersebut haid, dia nggak punya kebiasaan khusus ya, tapi pada bulan ini dia haid selama 7 hari misalnya. Pas di hari ke-8 dia masih mengeluarkan darah, tapi dia nggak tahu itu darah haid apa darah istihadah, karena itu tadi dia nggak memiliki kebiasaan tetap untuk masa haidnya. Nah, kalau kejadiannya begini, jadi dia di hari ke-8-nya dibedakan darahnya. Hendaknya seseorang itu membedakan darah. Kalau darah haid itu dia hitam, kental, berbau. Dia mempunyai bau yang khas ya, kalau darah haid. Sedangkan darah istihadah itu darahnya bersih seperti darah ketika seseorang terluka, ya, dan tidak berbau. Itu jelas ya, darahnya bersih, segar, kemudian dia tidak berbau. Berarti dipastikan hari ke-8 tersebut si fulanah tersebut istihadah, ya, karena darahnya udah beda. Kemudian keadaan yang ketiga adalah dia tidak mempunyai kebiasaan haid dan darahnya tidak memiliki sifat yang bisa digunakan untuk membedakan darah haid dari lainnya. Kalau keadaan yang pertama tadi dia memiliki kebiasaan,
berapa hari haidnya. Yang kedua, dia bisa membedakan darah haid dan darah istihadah. Tapi keadaan yang ketiga, ada orang yang dia tidak mempunyai kebiasaan haid, muddah haid yang pasti, dan tidak bisa juga membedakan mana darah haid dan mana darah istihadah. Nah, untuk keadaan yang begini, dia diambil hukum secara umum, hukum haid secara umum, yaitu 6 atau 7 hari. Gitu ya. Dan darah sesudahnya, darah yang ke-8, 9, 10 dan seterusnya itu dianggap darah istihadah, di mana dia harus membasuhnya, kemudian sholat dan berpuasa. Jadi dihukumi keadaan haid rata-rata wanita selama 7 hari. Ya, bisa dipahami? Kemudian selesai pembahasan kita di darah haid, nifas, wal istihadah. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Insya Allah ini pertemuan terakhir di semester ini. Kita akan bertemu kembali insya Allah di semester selanjutnya, semester 2. Ya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.